Anda kembali menyaksikan debat Capres 2014. Ini adalah seri penajaman visi dan misi. Pertanyaan pertama kepada Capres nomor urut 1, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, tadi dalam paparan Anda, kurang lebih bisa dikatakan bahwa induk dari platform ekonomi ke depan adalah ekonomi kerakyatan. Saya rasa masyarakat menginginkan penjelasan yang lebih detail. Pertama, mengapa harus ekonomi kerakyatan dan bagaimana kebijakan yang akan dibuat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut. Yang kedua, investasi Indonesia hari ini didominasi oleh penanaman modal asing. Padahal di dalam konstitusi ada pelaku ekonomi yang lain seperti koperasi, BUMN, dan swasta. Bagaimana strategi dan kebijakan investasi yang Anda tawarkan sesuai dengan konteks ekonomi kerakyatan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Saudara Moderator. Ekonomi kerakyatan tidak lain adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang kita dasarkan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu bahwa perekonomian kita harus berazaskan kekeluargaan. Kemudian bahwa sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah. Jadi konsepnya intinya adalah bahwa ekonomi harus ditujukan kepada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat. Tidak hanya pertumbuhan. Kita juga harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan terhadap golongan rakyat yang tertinggal, yang kurang bisa mengikuti persaingan abad ke-21. Ini bedanya dengan kita sistem ekonomi Barat atau neoliberal, bahwa pemerintah kadang-kadang hanya sebagai wasit. Di kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus jadi pelopor, harus membela rakyatnya, tidak membiarkan kemiskinan, tidak membiarkan orang yang lemah harus bersaing dengan yang kuat. Kemudian iklim investasi atau kebijakan investasi, kami terbuka, kami mendukung investasi asing. Tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. Harus kita perkuat koperasi, harus kita perkuat usaha kecil dan menengah, dan untuk itu kita harus mengalirkan dana yang lebih, yang masif, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ini adalah strategi kita, dan ini sudah dirintis oleh pemerintah SBY dengan banyak program, dengan KUR, dengan PNPM, dengan juga dana bergulir. Sebagai contoh, dana bergulir yang sampai sekarang 5 triliun bisa menghidupkan 12 juta orang. Bayangkan kalau kita tingkatkan 4 kali lipat, 20 triliun, tidak hanya 5 triliun. Berarti 48 juta orang kita bisa dapat kehidupan. Jadi kita tidak anti investasi asing, silakan masuk ke Indonesia, bawa uang. Jangan masuk ke Indonesia pakai uang Indonesia. Itu bukan investasi asing namanya itu. Ya kan? Itu akan memakai pasar Indonesia. Silakan masuk, bawa uang, silakan Anda jadi kaya dari Indonesia. Kita tidak keberatan. Tapi intinya ekonomi untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya pertanyaan kami berikan kepada Capres nomor urut 2, Pak Joko Widodo. Tadi Bapak sudah menyampaikan visi mengenai ekonomi berdikari. Saya rasa masyarakat juga menginginkan penjelasan yang lebih detail mengenai hal itu. Pertama, mengapa Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi, dan bagaimana kebijakan yang akan dibuat untuk mewujudkan ekonomi berdikari tersebut. Kedua,
dalam konteks ekonomi berdikari, bagaimana sikap Anda tentang utang pemerintah? Di saat dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari target. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pembangunan pasar tradisional, pembangunan ruang-ruang untuk PKL. Saya kira saya sudah menjalani itu dan membuktikan itu. Pengalaman saya membangun pasar waktu menjadi wali kota, pengalaman saya membangun pasar waktu menjadi gubernur, saya kira menjadi sebuah pengalaman yang sudah dibuktikan bahwa yang kecil-kecil ini harus diurus, PKL, pedagang pasar. Karena apa? Pasar tradisional adalah tempat produk-produk petani itu dijual. Tempat produk-produk hasil tangkapan nelayan itu dijual. Tempat pengrajin tempe, pengrajin tahu itu menjual dagangannya, ada di pasar tradisional. Kalau yang kecil-kecil ini diurus dengan baik, tetapi dengan manajemen lapangan yang benar, bukan hanya akan dan bukan hanya rencana dan bukan hanya sebuah wacana di awang-awang, tetapi harus dibuktikan karena mereka ini membutuhkan bukti bahwa kita ini memang melakukan untuk mereka. Jadi, kalau ruang-ruang itu diberikan kepada pedagang pasar, mereka diberi tempat yang baik, pasar harus bersih, pasar tidak boleh becek, pasar harus ada tempat parkir, pasar harus diberikan zoning, zoning basah, zoning kering, zoning buah, zoning sayur. Saya kira produk-produk petani akan terus-menerus mendapatkan penghargaan dan mereka akan mempunyai nilai tambah yang baik karena bisa menjual langsung kepada konsumen lewat pedagang di pasar. PKL juga sama. PKL ini ekonomi mikro kita, ekonomi kecil kita, tetapi di semua kota hampir tidak ada planning yang memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan. Oleh sebab itu di mana-mana mereka selalu terusir. Dalam rencana ke depan, semua kota harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi PKL, artinya space untuk PKL harus diberikan. Kemudian mengenai ekonomi yang berkaitan dengan hutang, ini bisa kita selesaikan secara bertahap asal ada efisiensi di APBN. Asal kebocoran dan penyimpangan di APBN ini bisa dikurangi terus. Dengan cara apa? Membangun sistem seperti yang sudah sering saya sampaikan. Pakai e-budgeting, pakai e-audit, pakai e-purchasing, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga anggaran yang ada di APBN efektif, efisien, ada sisa itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko Widodo. Itu tadi pertanyaan penajaman visi dan misi, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi dalam debat Capres 2014.